warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mami Eka. Saya mahasiswa PPG UPI Angkatan 1 Daljab 2022. Di sini saya akan melakukan aksi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kondisinya hari ini? Masih semangat? Masih. Sehat ya semua? Tetap jaga kesehatan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan melakukan kontrak kelas. Yaitu yang pertama, selama pelajaran berlangsung tidak bermain HP disimpan. Yang kedua, tertib dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bisa disepakati? Oke, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Lengkap? Bagus, kalau lengkap hadir semua, alhamdulillah. Kita bermain sebentar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Pada pelajaran hari ini, materi kita yaitu perubahan sosial. Dan materi kita perubahan sosial. Submaterinya akibat dari perubahan sosial. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran kali ini, siswa mampu menyimpulkan dampak perubahan sosial yang muncul di masyarakat. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini, setelah belajar nanti, kalian diharapkan mampu menyimpulkan dampak perubahan sosial. Paham ya? Oke. Siapa yang masih ingat materi pertemuan yang kemarin? Masih. Oke. Untuk mengecek Ibu kalian masih ingat apa tidak, keluarkan HP-nya. Kita mengeceknya dengan kuisis. Ya, dengan kuisis kita mengecek materi kita. Oke. Sudah Joli? Sudah ya? Kita mulai. Oke. Gambar apa itu? Gambar tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial apa? Oke. Benar atau salah? Salah jawabannya. Oke. Keluar nggak? Sudah. Yang sudah selesai nanti angkat tangannya ya. Sudah 1 sampai 5. Oke. Siapa lagi yang sudah selesai? Angkat tangannya. Kalau sudah selesai semua, baru kita angkat tangannya angkat yang tinggi. Oke. Yang sudah selesai angkat tangannya. Kalau sudah selesai HP-nya ditaruh lagi. Oke. Berarti dari screencast ini kalian masih ingat materi kita sebelumnya ya? Oke, Ibu percaya kalian di rumah belajar. Kalau begitu siap menerima materi kita hari ini? Siap. Siap. Nah, HP-nya disimpan, ditaruh di lacinya lagi. Kita
Ibu tampilkan. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Siapa yang bisa mendeskripsikan kedua gambar ini? Silakan angkat tangannya, Kakak. Dilihat gambarnya, baru dideskripsikan. Angkat tangannya. Ayo. Ibu. Bisa. Oke, silakan Kak. Itu tentang ada perubahan. Sebentar. Silakan Kakak diamati gambar 1 dan 2. Itu tentang perubahan negatif dan positif, Bu. Yang mana yang negatif, yang mana yang positif? Yang negatif gambar 1, yang positif gambar 2. Oke, ada lagi yang mau mendeskripsikan gambar ini? Angkat tangannya Kakak. Ayo Kakak. Saya Bu, Ya. itu gambar 1 gambarkan tentang kerusuhan, gambar 2 soal anak kecil sedang menelpon. Nanti sedang nelpon. Boleh. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ayo. Yang ada di pikiran apa? Silakan deskripsikan itu. Ayo Kak. Hah? Ayo. Bagaimana? Gak usah tegang, santai. Sudah ada rektornya. Tapi tinggal Ibu Ega. Apa? Nyalakan. Ya, silakan Kak. Baik, untuk gambar 1 itu gambar demonstrasi. Sedangkan untuk gambar yang kedua yaitu anak kecil yang sedang berkomunikasi melalui gambar genggam. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Ya. Cukup? Cukup. Oke. Ya, di situ gambar 1 itu adalah orang yang sedang demo atau melakukan tindak perilaku yang negatif. Di gambar 2 itu sedang melakukan komunikasi atau telepon. Situasinya di pedesaan. Sekarang dari gambar ini Ibu tarik ke materi kita sekarang. Ini akibat perubahan sosial. Dalam materi ini, perubahan sosial itu memiliki 2 dampak. Dampak negatif dan dampak positif. Coba dilihat dengan gambar ini tadi. Ada kaitannya tidak? Ada. Apa kaitannya? Silakan dideskripsikan. Apa kaitannya? Kaitannya gambar 1, gambar 2 dengan akibat perubahan sosial tadi apa? Apa? Iyalah. Bagaimana? Untuk gambar 2 itu memanfaatkan teknologi. Jadi Ya. itu perubahan sosial yang positif. Oke. Kemudian? Oh ya, bisa. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita. Akibat perubahan sosial ada dampak positif dan dampak negatif. Ya kan? Oke. Sekarang Ibu akan tampilkan lagi. Ibu akan tampilkan. Tolong perhatikan video berikut ini. Kita sadari perkembangan teknologi berperan sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa kita akses dengan teknologi. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangat penting, mulai dari mencari solusi cepat, mencari referensi. Video pembelajaran tadi kalau dikaitkan dengan akibat perubahan sosial termasuk yang mana? Ya? Positif. Kenapa? Angkat tangannya. Oke, di mana mic tadi? Ya, silakan. Sini. Kamu sudah tadi ya, di kayu.
Apakah? Ya, diulang dari awal. Termasuk dampak positif. Termasuk dampak positif karena pemanfaatan teknologi. Oke, ada lagi? Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Baik, untuk berkaitan dengan video yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa itu dampak positif. Kenapa? Kenapa? Karena kita bisa mengakses informasi hanya dengan satu genggaman saja. Terima kasih. Ya, betul. Video tadi termasuk ke dalam dampak positif. Lihat kembali di sini, LCD-nya. Dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terciptanya tenaga kerja profesional. Yang ketiga, nilai dan norma baru telah terbentuk. Yang keempat, terciptanya lapangan kerja baru. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Nah, dari kelima dampak positif ini, ada tidak di lingkungan kalian? Ada. Oke. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah kalian rasakan? Salah satunya? Handphone. Betul. Terciptanya tenaga kerja profesional. Orang sekarang bekerja biar skillnya bagus, tetap memerlukan ijazah. Kalau ijazahnya tidak ada, dia sulit untuk masuk ke lapangan kerja yang profesional. Yang ketiga, nilai dan norma baru telah terbentuk. Terjadi pergeseran nilai dan norma dari zaman dulu ke sekarang. Terciptanya lapangan kerja baru. Sekarang coba kamu lihat, dengan adanya teknologi yang canggih, terjadi perubahan sosial. Kita bekerja bisa dari rumah, depan laptop, depan HP, kita bisa menghasilkan uang atau cuan. Bisa di sini dampak positif perubahan sosial? Bisa dipahami? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, kita lanjut yang kedua. Dampak negatif perubahan sosial. Meningkatkan kemampuan belajar. Tadi dimensi dengan adanya teknologi membuat kemampuan belajar meningkat. Dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali. Mudahnya mencari materi pembelajaran dengan adanya platform YouTube, ruang guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita lebih mudah mencari materi pembelajaran. Dan lebih enaknya lagi bisa bertanya langsung. Mudah bukan? Belajar lebih mudah dan fleksibel. Dengan adanya KLR membuat kita lebih mudah belajar. Negatif dari perubahan sosial yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial. Apa itu disintegrasi? Perpecahan. Terjadinya pergolakan daerah, kenakalan remaja, terjadinya kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal, munculnya paham duniawi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, begini Bu ya, saya mau bertanya tentang dampak negatif perubahan sosial ini. Saya sejujurnya masih bingung Bu, munculnya paham duniawi itu gambarannya seperti apa ya Bu? Munculnya paham duniawi. Di sini yang dimaksud dengan paham duniawi yaitu adalah kecintaan manusia terhadap kesenangan duniawi. Berarti mengedepankan segala urusan duniawi. Bahasa kerennya hedonisme. Dalam sosiologi, hedonisme. Misalnya seperti ini. Kamu mau beli sesuatu, sebenarnya sesuatu itu tidak penting. Tapi karena lagi ngetren, kamu beli. Kemudian belinya itu tidak cukup satu. Kamu mau tas,
warna merah. Kemudian kamu punya baju warna hijau, beli tasnya juga warna hijau. Itu yang dimaksud dengan munculnya paham duniawi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian ibu akan bagikan LKPD. Kelompoknya yang sudah kita tentukan seperti pertemuan sebelumnya ya. Ya, silakan berkumpul. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Silakan berdiskusi. Ini kebetulannya. Kamu pokoknya kelihatan diskusi, bercerita. Cerita. Oke. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Kamu kerjakan ulang dengan jadi siapa yang Ini belum hidup ini. Oke, saya ambil pertanyaan dan sebagainya. Yang penting jangan ditawa-tawa sampai hujan. Oke, bisa kakak? Bisa. Lagi itu Bu. Ya. Ada yang bertanyakan? Apa? Siapa yang main? Bisa kan? Positif. Diubah deh yang awalnya. Menarik duit. Bayaran Bu. Bayaran. Udah. Apa tadi? Bisa ya? Diskusinya sudah selesai? Sudah ya? Bisa maju? Dimulai dari mana majunya? Kelompok 1. Ya, selamat kelompok 1. Kita pakai sesi bertanya. Jadi kelompok 1 maju presentasi. Setiap kelompok bisa bertanya. Sepatunya keren abis. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan saya moderator bandanya bernama Adriel.
Dan saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang kedua ada Hilda, yang ketiga ada Cindy, yang keempat ada Bagus, yang kelima ada Heldi, yang keenam ada Dika. Pertanyaan yang berkaitan pada gambar di atas. 1. Deskripsikan gambar di atas berdasarkan pemahaman kelompok kalian. Lihat gambarnya ya. 1. Kerusuhan yang merugikan masyarakat dan merusak fasilitas umum berbentuk keputusan antar geng sekolah dalam masyarakat urban Indonesia. Nomor 2, termasuk ke dalam dampak perubahan apa pada gambar di atas? Yang pertama, dampak kematian dan luka berat bagi para siswa terdapat pada masyarakat. Yang kedua, terutama pada siswa dan masyarakat yang korban. Yang ketiga, sebutkan akibat yang timbul pada gambar tersebut. Rusaknya mental para generasi muda, kerusakan yang parah pada kendaraan atau kaca, gedung atau rumah yang terkena lemparan batu, mencemarkan nama baik sekolah dan diri sendiri, serta menimbulkan permusuhan antar sekolah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan bertanya. Ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Apakah kerusuhan itu dapat dihindari? Oke, dengarkan. Apakah kerusuhan itu dapat dihindari? Kalau bisa langsung jawab silakan. Kelompok yang lain silakan bertanya. Kelompok 1 ingin bertanya, apakah pelajar boleh ikut demo? Apakah pelajar boleh ikut demo? Oke. Tuh, kelompok. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa sering terjadinya kerusuhan? Mengapa tadi terjadi kerusuhan? Silakan dijawab. Untuk pertanyaan dari kelompok 1, apakah kerusuhan bisa dihindari? Jawabannya bisa. Asalkan kita semuanya saling berpikiran bahwa kita itu satu dan tidak ingin membuat suatu pemikiran yang beda. Misalkan kayak nanti kita demo soal masalah harga, sedangkan Jokowi ataupun apa itu kan dia memikirkan bahwa kegunaan dari pajak itu lebih banyak. Nah, sekian dari saya seperti itu. Oke. Tinggal berapa lagi pertanyaannya? Tadi yang untuk apakah pelajar bisa boleh ikut tawuran atau tidak, jawabannya itu bisa, karena tergantung dari mereka sendiri ingin ikutan atau tidak, karena itu dan keputusan dari tiap-tiap orang. Ini pertanyaan dari kelompok 3, mengapa terjadinya kerusuhan? Karena kerusuhan itu dapat terjadi karena timbulnya suatu masalah antar sekolah itu, karena
suatu putusan yang tidak sama atau merasa bahwa dirinya lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, kita tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Nabil, 2 Tommy, 3 Hengki, 4 Winda, dan 5 Nada. Lanjut ke pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. 1. Deskripsikan gambar di atas berdasarkan pemahaman kelompok kalian. Gambar tersebut ialah berupa internet atau medsos yang dapat kita lihat atau mengetahuinya hanya dalam satu genggaman dan serta dapat mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Pertanyaan nomor 2, termasuk ke dalam dampak perubahan apakah gambar tersebut? Gambar tersebut ialah termasuk ke dalam dampak positif. Hal itu dikarenakan dapat mempermudah akses dalam beraktivitas atau berkomunikasi dalam sehari-hari. Pertanyaan nomor 3, sebutkan akibat yang ditimbulkan dalam gambar tersebut. Sebab yang ditimbulkan pada gambar tersebut ialah dapat mempermudah dalam berkomunikasi tanpa memikirkan jarak, tempat dan waktu, dan informasi lebih cepat diterima lewat akses internet dan dapat memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bertanya. Oke, kasih mic-nya. Pertanyaannya, apakah internet memiliki dampak negatif? Kelompok lain silakan menjawab. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Internet itu memiliki dampak negatif, yaitu sangat banyak. Salah satunya anak-anak di bawah umur hilang pengawasan sebab internet. Terus remaja-remaja bermain game hingga lupa waktu dan mengabaikan orang pekerjaannya. Sering melawan orang tua akibat keseringan main HP. Ya, itu saja. Kelompok yang lain. Saya ingin bertanya, awal mula tersebarnya suatu internet itu dari mana? Tersebarnya itu dari mana awalnya, datangnya dari mana? Sekian, terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa orang-orang sering menyalahgunakan internet? Oke, silakan dijawab dari kelompok 4.
bisa milih yang bagus. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok 2. Apa tipenya? Kapan tersebarnya awal internet? Oh. Tersebarnya internet karena adanya perkembangan zaman dan globalisasi. Pertanyaan dari kelompok 3, mengapa orang-orang sering salah menggunakan internet? Orang-orang sering salah menggunakan internet karena kurangnya wawasan yang luas tentang internet tersebut. Luas. Sudah Bu. Kesimpulannya apa aja? Oke, kita masuk lagi. Kamu sana ke belakang. Dari sini aja kali ya. Dari situ aja. Situ aja. Oke, diskusinya sudah selesai. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Setiap kelompok juga sudah bertanya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, silakan. Kesimpulan yang kita dapat dari materi hari ini yaitu dampak dan negatif perubahan sosial adalah dampak positif perubahan sosial yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan sosial, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru terbentuk dan terciptanya lapangan kerja yang baru. Dampak negatif perubahan sosial yaitu terjadinya desintegrasi sosial, terjadinya pengolahan daerah dan kenakalan remaja semakin meningkat. Oke, berarti kesimpulan kita hari ini yaitu dari pelajaran tentang perubahan sosial ada 2 dampak perubahan sosial, perubahan positif dan perubahan negatif. Dari pertemuan kali ini kita banyak menggali informasi yaitu perubahan sosial yang bersifat positif dan perubahan sosial yang bersifat negatif. Paham semua dari rangkaian kita satu hari ini tadi, materi, diskusi, bisa? Bisa. Perubahan sosial? Bisa. Kalau bisa, Ibu mau tes. Kita post tes perubahan sosial. Silakan kursinya dikembalikan, kemudian HP-nya dipakai kembali. Kita melakukan post tes. Post tesnya sudah selesai. Yang masuk 5 besar itu peringkat 1 ada Nabil, 2 ada Cindy, 3 ada Tommy, 4 Devi, 5 Nada. Berikan tepuk tangan buat Cindy dan Tommy. Yang masih berada di peringkat bawah jangan berkecil hati. Mungkin jawaban kalian semua benar. Tapi di sini yang dicari adalah kecepatan dan benar. Benar dan cepat. Yang benar dan cepat dia ada di peringkat 1. Berarti ranking 1 kita untuk pelajaran hari ini yang ranking 1 Nabil, tepuk tangan Nabil. Nabil dikasih hadiah berupa minuman berwarna. Oke. Yang aktif hari ini Adril, mana dia? Oke, pelajaran hari ini yang aktif Adril, Ibu kasih juga reward hari ini. Oke, pembelajaran kita
hari ini sudah selesai. Kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Nanti kalian buka GCR-nya di Classroom, itu ada soal evaluasi untuk materi kita hari ini. Kerjakan soal pilihan ganda, di situ ada 10 nomor. Tolong dikerjakan. Batas pengumpulan terakhir nanti malam. Oke? Nah, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum